Shalom semuanya, kembali lagi dalam ibadah Sekolah Minggu Par GKI Petrus Aman bersama saya Yolanda dan teman saya Nahor. Kami berdua akan memandu ibadah hari ini. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dalam Himne Rohani 3 ayat 1, hormat bagi Allah Bapa. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam doa pembukaan dan doa ini akan dibawakan oleh adik kelas anak kelompok 2. Kepada adik dipersilakan. Teman, mari kita berdoa. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dari awal sekolah minggu hingga pada akhirnya dan memberkati kakak pengasuh yang akan menyampaikan firman. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, selanjutnya kita akan memuji Tuhan dengan 2 lagu berturut-turut. Yang pertama, Roti dan Mentega, dan yang kedua, Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Ku akan selalu mendorongmu, maju, 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 maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Yesus. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti mentega dengan roti. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Baik, kita telah memuji Tuhan. Untuk itu kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa dan doa ini akan dibawakan oleh adik tanggung kelompok 2. Kepada adik dipersilakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami mau mendengar firman. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Rosa Kili-Kili. Kepada kakak dipersilahkan. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Lia di sini. Ini tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dan membaca kebenaran firman Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Untuk itu, mari kita dengarkan bunyi firman Tuhan bersama-sama. Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 15. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset
Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergelaklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Adapun Heber orang Keni itu telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa, dan telah berpindah-pindah memasang kemahnya sampai ke pohon Tarbantin di Saanaim yang dekat Kedes. Setelah dikabarkan kepada Sisera bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, dikerahkannyalah segala keretanya 900 kereta besi dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia dari Haroset Hagoyim ke sungai Kison. Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau?" Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan 10.000 orang mengikuti dia. Dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya dan seluruh tentaranya oleh mata pedang di depan Barak, sehingga Sisera turun dari keretanya dan melarikan diri dengan berjalan kaki. Nah, adik-adik, pada waktu itu bangsa Israel mereka melawan Allah, sehingga Allah menghukum mereka dan mengizinkan Raja Yabin untuk menjajah mereka. Nah, adik-adik, Raja Yabin ini dia dikenal sebagai pemimpin yang sangat kejam, dan namanya adalah Sisera. Nah, bangsa Israel pun merasa menderita selama penjajahan itu, dan mereka meminta petunjuk pada Deborah. Nah, Deborah ini siapa adik-adik? Deborah ini dia adalah seorang hakim wanita yang pada masa itu memimpin di bangsa Israel. Nah, adik-adik, kemudian bangsa Israel bertanya kepada Deborah apa yang harus mereka lakukan. Dan Deborah pun menyuruh mereka untuk memanggil Barak.
Barak ini dia adalah seorang panglima tentara Israel. Setelah itu Deborah menyuruh Barak untuk memimpin tentara dari suku Naftali dan suku Sebulon untuk melawan tentara Sisera. Nah, adik-adik, Barak ini dia adalah panglima perang yang gagah perkasa. Tapi dia juga merasa takut. Kenapa dia takut? Karena dia berpikir bahwa musuh yang akan dia lawan ini memiliki peralatan perang yang sangat ampuh. Sehingga dia meminta bantuan dari Deborah untuk menemaninya. Nah, adik-adik, mengapa Barak meminta bantuan kepada Deborah? Karena dia tahu bahwa Deborah adalah seorang nabiya yang memiliki karunia dalam nubuat. Nah, setelah itu Barak bersama pasukan tentaranya merasa sangat bersemangat dalam berperang. Nah, adik-adik, Barak pun menyiapkan 10.000 tentara yang berjalan kaki, dan pihak lawan mereka, Sisera, menyiapkan tentara dan 900 kereta besi. Nah, adik-adik, apa yang terjadi setelah itu? Deborah tidak takut karena mereka meyakini dan percaya bahwa Tuhan menyertai mereka dalam peperangan yang akan mereka laksanakan. Lalu mereka pun adik-adik berperang di Sungai Kison. Nah, ternyata saat mereka berperang, Tuhan bersama-sama dengan mereka dalam peperangan tersebut. Sehingga para tentara dari Sisera dan 900 kereta besi yang mereka miliki tadinya itu hanyut terbawa sungai. Dan apa yang terjadi adik-adik? Tentara Israel pun mereka menang dalam peperangan tersebut. Sesuai dengan pertolongan Tuhan tentunya. Adik-adik, pesan firman Tuhan di pagi hari ini buat kita semua bahwa kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang saling mendukung. Saling mendukung dalam hal apa? Kalau kita ada punya teman yang kesusahan, misalnya di sekolah, ada teman yang tidak bisa mengerjakan soal yang sulit menurut dia. Biasanya itu soal matematika. Nah, respon adik-adik sebagai anak Tuhan di situ seperti apa? Ya, betul sekali. Kita harus mendekat sama teman kita yang susah itu dan kita mendukung dia. Berikan dia motivasi, berikan dia semangat bahwa dia pasti bisa mengerjakan soal yang susah itu. Nah, tidak hanya itu, kita tidak boleh juga hanya mendukung dengan kata-kata saja. Tapi kita harus ada punya tindakan. Tindakan apa yang harus kita buat? Tindakan untuk menolong teman kita yang sedang perlu dukungan untuk keluar dari masalah atau masalah yang sedang dia hadapi. Masalahnya apa Kak Lia? Dia tidak bisa mengerjakan soal matematika. Nah, adik-adik, itu adalah salah satu contoh yang sangat baik buat anak-anak Tuhan melakukan dari hal-hal yang kecil di sekeliling kita. Contohnya di sekolah, dimanapun jika kita bertemu dengan teman-teman kita yang sedang kesusahan. Nah, dari cerita firman Tuhan kita ini, Deborah dengan Barak memberikan contoh yang baik bahwa saat mereka saling mendukung dalam pertempuran yang mereka lakukan, Tuhan juga menyertai mereka. Jadi jika adik-adik menolong dan mendukung teman-teman adik-adik yang sedang kesusahan, ingat bahwa Tuhan Yesus akan selalu menyertai apa yang adik-adik lakukan. Jadi ingat, kita harus tetap saling mendukung. Yang kedua, saling menolong. Dan yang terakhir, dalam semua hal yang kita lakukan, ada penyertaan Tuhan yang selalu menyertai kita semua. Oke, kiranya firman Tuhan dan cerita firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini, Roh Kudus boleh mampukan kita semua untuk mau jadi anak-anak Tuhan yang mau
menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Goce yang telah membawakan kita dalam cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengumpulkan persembahan. Dan untuk mengiringi persembahan ini, saya mengajak kita untuk menyanyi I Want to Be Your Friend a Little Bit More. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Baik, kita akan masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Dan doa ini akan dibawakan oleh teman remaja kelompok 2. Kepada teman dipersilakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, tidak terasa kita telah ada di penghujung ibadah kita. Untuk itu saya mengundang kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyi lagu Bapa Terima Kasih dalam sikap berdoa. Baik, sebelum kita berpisah, kami berdua mau mengingatkan satu ayat hafalan untuk minggu depan yang terdapat dalam Galatia 6 ayat 2a. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye, sampai minggu depan. Bye-bye, bye-bye, Tuhan lindungimu. 1, 2, 3. Immanuel Allah beserta kita sampai Maranatha Tuhan datang. Shalom, sampai jumpa.